Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 1905155474 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dari kelas 2019A. Di sini saya akan mengkritisi puisi dari salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Sutarji Kazum Bahri, yang berjudul Batu. Saya menggunakan analisis pendekatan strukturalisme pada puisi Sutarji Kazum Bahri ini. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan puisinya. Batu, karya Sutarji Kazum Bahri. Batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu jarum, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menempati janji? Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Dengan siapa aku mengeluh? Mengapa jam harus berdenyut sedangkan darah tak sampai? Mengapa gunung harus meletup sedangkan langit tak sampai? Mengapa peluk diketatkan sedangkan hati tak sampai? Mengapa tangan melambai sedangkan lambai tak sampai? Kau tahu, batu risau, batu pukau, batu kauku, batu sepi, batu ngilu, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Baik, untuk kritiknya di sini saya menggunakan pendekatan strukturalisme. Setiap penyair mempunyai gaya tersendiri dalam penggunaan bahasa pada puisi atau sajaknya. Hal ini ditentukan oleh jalinan-jalinan bahasanya, mulai dari kosakata, bentuk tata bahasa, pemilihan kata, sampai dengan penggunaan kalimatnya. Untuk mengetahui strukturnya yang kompleks, kita perlu ada analisis. Di sini saya menggunakan pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang menganalisis struktur bahasa puisi ke dalam unsur-unsur pembentukannya. Pendekatan struktural yang dipergunakan akan menghasilkan gambaran yang jelas terhadap diksi, citraan, bahasa kiasan, majas, dan lainnya yang digunakan oleh penyair atau pengarang dalam menulis puisinya. Berikut analisanya. Yang pertama yaitu ada diksi. Diksi seperti yang kita ketahui adalah pilihan kata. Dalam puisi di atas, penyair mencoba menyeleksi kata-kata yang dipakainya sehingga kata-kata tersebut benar-benar mendukung maksud puisinya. Seperti pada bait batu langit, batu duka, batu rindu, batu janung. Analisis pada bait di atas, penyair menggunakan kata-kata yang mempengaruhi imajinasi pembaca. Kata-kata yang digunakan membuat pembaca berpikir maksud dari puisi tersebut, sebab pemilihan kata yang digunakan bukanlah kata yang sebenarnya, sehingga sulit untuk dipahami oleh pembacanya. Yang kedua ada pengimajinasian atau pencitraan. Pada puisi di atas, pengimajinasian yang digunakan oleh pengarang terdapat pada bait. Yang pertama ada citra penglihatan. Dengan 1000 gunung hati tak runtuh, dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Yang kedua itu ada citra pendengaran. Terdapat pada bait, mengapa gunung harus meletus sedangkan langit tak sampai. Yang ketiga yaitu ada citra perasaan yang terdapat pada bait, dengan 1000 perawan hati tak jauh, dengan siapa aku mengeluh. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada kata-kata konkret.
Pada puisi di atas, kata-kata konkret terdapat pada bait dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Analisanya di mana penyair menggambarkan banyaknya tempat berteduh, tetapi tidak ada rasa ingin berteduh. Kemudian pada bait batu langit, batu duka, batu rindu, batu janin. Analisanya penyair meletakkan makna konotasi di mana semua batu tidak ada di langit ataupun merasakan duka dan rindu. Kemudian jenis yang keempat yaitu ada gaya bahasa. Seperti yang kita ketahui, gaya bahasa adalah bagaimana cara penyair mengungkapkan karyanya. Adapun gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam puisi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada personifikasi, terdapat pada bait batu duka, batu rindu. Analisanya dalam kehidupan nyata semua batu tidak ada yang merasakan duka dan rindu, sebab batu adalah benda mati, bukan manusia. Yang kedua ada metafora, terdapat pada bait mengapa jam harus berdenyut sedangkan darah tak sampai. Analisanya kata jam dan darah menjadi simbol dalam puisi ini. Yang terakhir ada sinekdos. Pada umumnya, sinekdos yang terdapat dalam sajaknya adalah pars pro toto atau bagian untuk keseluruhan, yaitu terdapat pada bait dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin ingin tak teduh, dengan siapa aku mengeluh. Mengapa jam harus berdenyut sedangkan darah tak sampai? Mengapa gunung harus meletus sedangkan langit tak sampai? Mengapa peluk diketatkan sedangkan hati tak sampai? Mengapa tangan melambai sedangkan lambai tak sampai? Kau tahu? Analisanya 1000 gunung, perawan, sibuk, beringin adalah pars pro toto. Jenis yang terakhir yaitu ada verifikasi atau rima, ritme, dan metrum. Yang pertama ada rima. Rima terdapat pada bait dengan 1000 gunung, langit tak runtuh, dengan 1000 perawan, hati tak jatuh. Analisanya pada puisi ini banyak pengulangan bunyi yang diucapkan seperti contoh kutipan di atas yang memiliki bunyi yang sama diulang-ulang kembali. Yang kedua ada ritme, itu terdapat pada bait dengan 1000 gunung, langit tak runtuh, dengan 1000 perawan, hati tak jatuh, dengan 1000 beringin ingin tak teduh. Analisanya jelas pada bait di atas terdapat pengulangan. Pengulangannya itu yaitu di akhir kalimat, pengulangan kata dengan 1000 pada kalimat awal tetapi tidak ada pengulangan kalimat. Yang terakhir ada metrum, itu terdapat pada bait mengapa jam harus berdenyut sedangkan darah tak sampai, mengapa gunung harus meletus sedangkan langit tak sampai. Analisanya terdapat pengulangan tekanan kata. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.